Apa sih komunikasi lintas budaya itu? Menurut para ahli, salah satunya James F. Stoner, menurutnya, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Sementara arti dari lintas budaya itu yaitu ketika manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia lain yang berasal dari budaya berbeda, berinteraksi dan bahkan saling mempengaruhi. Komunikasi lintas budaya adalah interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang dan kebudayaan berbeda. Juga proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan, kebudayaan maupun untuk menghancurkan satu kebudayaan. Atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi, penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Manfaat komunikasi. Berkomunikasi dengan sesama merupakan salah satu pengalaman manusia yang paling bermanfaat, karena komunikasi adalah cara utama supaya manusia memiliki kontak dengan orang lain, dan juga cara supaya dapat mengalami rasa inklusi, kasih sayang, dan bahkan kontrol. Menurut para ahli, salah satunya dari Rudolf Epstein, menurutnya komunikasi memiliki dua fungsi, yakni fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial bertujuan untuk kesenangan, menunjukkan ikatan, membangun, dan memelihara hubungan dengan orang lain. Manfaat-manfaat lainnya dalam berkomunikasi yaitu: yang pertama ada komunikasi, membantu memahami persepsi orang lain. Komunikasi tidak hanya memungkinkan Anda menjalin hubungan dengan sesama, melainkan juga membantu mengumpulkan data mengenai orang lain. Ketika Anda bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, Anda akan langsung mengumpulkan informasi tentang individu tersebut. Selanjutnya ada komunikasi membangun budaya dan identitas pribadi. Maksudnya, komunikasi lebih dari sekedar membantu kita untuk mengumpulkan informasi dan memenuhi kebutuhan interpersonal, tetapi sangat penting dalam membangun identitas pribadi kita. Juga, informasi yang dikumpulkan akan membantu menentukan siapa Anda, termasuk konsep diri, ikatan emosional dengan keluarga, sikap terhadap jenis kelamin, dan keyakinan tentang budaya Anda. Dan terakhir, ada komunikasi memiliki kualitas persuasif. Komunikasi memungkinkan Anda mengirim pesan secara verbal dan non-verbal yang dapat membentuk perilaku orang lain. Dalam pengertian ini, kemampuan Anda untuk berkomunikasi memungkinkan Anda untuk melatih kontrol atas lingkungan kita. Hubungan erat antara komunikasi dan budaya. Menurut Hall, budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Alasan dualitas itu adalah bahwa Anda mempelajari budaya Anda melalui komunikasi, dan pada saat yang sama komunikasi adalah cerminan budaya Anda. Setiap budaya merepresentasikan anggotanya melalui cara berpikir dan cara berperilaku. Rodriguez menekankan pengaruh budaya pada persepsi dan tindakan manusia ketika dia menulis. Budaya terdiri tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita memandang dunia. Meskipun budaya bukan satu-satunya pendorong di balik perilaku, namun budaya merupakan faktor yang paling kuat. Hal menggarisbawahi hal ini ketika dia menyimpulkan tidak ada satu aspek pun dari kehidupan manusia yang tidak disentuh dan diubah oleh budaya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami dari 4 orang, yaitu saya sendiri Salman Nurjaman, Kenny Nurainis, Anissa Yulianti, dan terakhir Rubiatul Adawiyah. Dan kami meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan kami. Dan cukup sampai di sini, sekian dan terima kasih.